Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu ya. Kita cari tahu siapa sih sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu di tahun 2026 ini. Nah, jadi dari satu deck Mari akan bagi menjadi 3 tumpukan untuk boleh kamu pilih ya. Nah, namun misalnya nih kamu nggak mau milih ya sebenarnya juga nggak apa-apa ya, karena ini kan energi dari Gemini juga ya. Jadi misalnya kalau kamu itu tuh orang yang udah dah, aku mau terima apa adanya aja lah, siapa aja yang datang dalam hidupnya aku tak embat misalnya gitu ya. Ya nggak masalah juga sih ya. Nah tapi mungkin kalau kamu mau seru-seruan nggak apa-apa tuh, monggo boleh dipilih salah satunya atau boleh dipilih salah duanya ya, boleh aja ya. Oke lah, baik. Ini pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Monggo kamu pilih ya. Nah, oke, baik. Untuk menghemat durasi, mari akan memulai ya. Mulai dari pile pertama dulu. Yang kedua dan ketiganya digeser sedikit untuk menunggu giliran. Mari bacakan ya. Oke lah, baik. Gemini, tak shuffle dulu. Oke, ini dia ya, sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026 ini. Teng neng neng, siapakah dia? Yang jelasnya ini adalah orang yang baru-baru aja kamu temui. Jadi energinya dia adalah energi fresh banget gitu ya. Kamu belum pernah melihat wajahnya, kamu belum pernah mendengar namanya gitu ya. Jadi ini tuh sungguh-sungguh baru nongol ciluk dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, tetapi memang kalau dilihat di sini itu dari siapanya dia gitu ya. Ini ini bisa aja adalah orang yang baru-baru aja nih mengalami patah hati, mengalami putus cinta gitu ya. Tetapi walaupun demikian, mari nampak untuk kesiapannya dia ya memulai satu hubungan baru ini tuh nampaknya bisa melesat cepat gitu loh. Jadi andaikan pun dia deket sama kamu, memang benar bisa jadi dia menjadikan kedekatan ini tuh sebagai cara untuk dia bisa segera move on, segera letting go dari cerita asmara dia yang dulu ya. Nah, tetapi kamu boleh aman di sini. Sebab apa? Sebab kisah-kisah buruk-buruknya dia di masa lalu itu bisa-bisa dia tidak bawakan dalam kedekatan relationship-nya dia sama kamu. Gitu ya. Jadi kayak kamu gak usah takut karena Mari katakan, oh ini orang baru patah hati. Biasanya kan orang kalau baru patah hati itu tuh kayak seperti red flag gitu ya, karena dia belum selesai dengan kisah lalunya dia, jadi jangan-jangan juga boleh membuat luka yang sama kepada dirimu gitu ya. Kamu gak usah takut, sebab orang ini tuh dia tahu kok, dia bisa paham kok gitu ya, bahwa kalau dia bersama dengan orang baru, chapter ceritanya dia bersama dengan orang lamanya dia itu tuh memang harus ditutup gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh tentu dia akan semakin berhati-hati sekali di dalam sebuah relationship ya. Jadi yang kayak pengalaman pahitnya dia di masa lalu itu tuh ndak akan mau dia ulangi di masa yang sekarang gitu ya. Jadi dia berhati-hati di situ, bisa-bisa dia sudah upgrading diri ya. Jadi kalau andaikan kegagalan dia dalam relationship lamanya, itu tuh sebab karena dirinya, tentu dia akan memetik pelajaran di sana ya. Jadi sehingga kisah asmaranya dia untuk kali berikutnya dan salah satunya ya kemungkinan dengan kamu itu tuh lebih baik lagi. Tidak seburuk hubungannya dia yang lalu ya di sana. Dan kalau dilihat ini tuh bisa usianya dia di usia sekitar 40 tahun ke bawah gitu ya secara usia. Nah, mari lihat ini orangnya, pembawaannya itu ceria ya, orangnya menyenangkan gitu. Ini orangnya lucu gitu. Ini wawasannya dia luas gitu ya. Secara penampilan memang ini tuh enggak terlalu memperhatikan tentang penampilan ya. Jadi kok kayaknya dia apa adanya, ini gue gitu loh. Jadi ini tuh orang yang pede, nunjukin siapa dirinya
gitu loh. Walaupun mungkin dia berpenampilan sedikit menyeleneh gitu ya. Tapi menurut dia ya ini otentiknya aku gitu loh. Ya, jadi ini tuh memang orangnya agak unik ini. Baik secara pemikirannya dia, baik secara tingkah lakunya dia, ya stylenya dia. Memang ini orang yang kalau kata Mari sangat unik sekali. Gitu loh ya. Jadi kayak dia ya otentik seperti itu. Ini orang yang bukan kayak ngikuti mode FOMO. Dia bisa-bisa nggak ngerti tentang itu. Yang dia tahu bahwa ya aku harus lakukan yang terbaik dalam hidupnya aku, ya. Nah, atau yang taunya dia adalah kalau contohnya secara penampilan ya, ini yang bikin aku nyaman, ini yang bikin aku keren, gitu. Kalau kalian satu dunia ini mau menilai stylenya dia itu tuh style urakan, memalukan, berlebih-lebihan, norak dan sebagainya, dia kayak nggak peduli dia, ya. Bisa-bisa dia nggak peduli, seperti itu ya. Jadi kayak rasa percaya diri itu sangat tinggi di sana. Jadi nggak butuh validasi dari orang lain bahwa ini yang baik untuk dia, ini yang salah, ini yang pantas, ini yang tidak. Oh, dia nggak perlu validasi, ya. Jadi yang kayak dia, aku mikirin dirinya aku, gitu. Aku hanya mikirin dirinya aku sendiri. Soal kalian mau bagaimana mikirin tentang aku, menilai tentang aku, ora urus, enggak ngurus. Modelnya dia seperti itu. Dan ini tuh orang yang jiwa petualangannya Marilla cukup tinggi, gitu ya. Jadi ini tuh bukan tipe-tipe orang yang seneng ya jika dia bekerja di dalam ruangan, gitu ya. Hanya di depan komputer saja, wah nggak suka dia. Maunya dia ini tuh kayak bekerjanya itu tuh di lapangan, seperti itu ya. Jadi kalau kamu tanya, kira-kiranya ini profesinya dia apa sih, Ci? Bisa-bisa dia driver, ya. Tapi ini tuh driver, bisa-bisa yang dia pilih itu tuh jarak jauh, gitu ya. Trek-trek jauh gitu. Dia driver, dia bisa saja nahkoda, dia bisa saja itu tuh pilot, gitu ya. Nah, atau dia bisa saja tour guide, gitu. Dia bisa saja, pokoknya ini tuh yang jelajah-jelajahnya itu tuh luas, gitu loh. Ya, jelajah-jelajah, dia punya ruang lingkup pekerjaannya itu tuh maunya dia mobilenya itu tuh jauh-jauh, luas-luas gitu. Ya, jadi dia memang bisa jadi sales ya, salesman. Bisa seperti itu ya. Jadi yang kayak nggak mau dibawa peraturan yang terikat gitu. Nggak mau dia. Ya. Kalau bisa memang jangan yang membosankan. Ya, apa yang dia lakukan dalam hidupnya dia, maunya dia jangan ada membosankan. Maunya dia hidupnya dia itu tuh dinamis, menyenangkan. Beberapa ini penampilannya gondrong, ya, tatoan ini, bisa ini, mari lihat ya. Tatonya lumayan banyak nih, walaupun dia cewek nih, ya, tapi dia bisa tatoan, rambutnya bisa warna-warni gitu. Jadi kayak jiwa bebas, itu yang paling bisa terlihat dari dianya gitu. Dan orang ini tuh belak-belakan ya. Nah, tipe kamu yang misalnya kamu itu tuh orangnya sensitif, mungkin ya kamu bakalan mau ini ya bolak-balik merasa terhujam ulu hatinya kamu sama omongannya dia gitu. Karena ini tuh orangnya ya belak-belakan apa adanya gitu loh. Ya kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus, ya kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Nah, sistemnya dia seperti itu, nggak perlu ada yang kayak harus disembunyi-sembunyiin gitu ya. Nggak perlu ada kayak yang basa-basi, pura-puranya gitu ya. Sesuatu yang palsu-palsu itu ya, itu tidak main itu ke dia. Nah, di sana ya. Jadi ya dia sangat-sangat terbuka apa adanya model orangnya ini ya. Nah, di sana. Dan berikutnya memang seneng ngomong, seneng ngobrol gitu. Model si dianya ya, ngobrol apa aja diobrolin dengan dia, nggak usah takut gitu. Nah, kalau kamu yang memang energi Gemininya itu tuh ada juga di kamu punya ascendant, kamu bisa nih cocok banget sama dia gitu ya. Nah, jadi karena seru gitu loh. Ketemu itu tuh nggak ada basinya ya, ada aja topik yang bisa diangkat, ada aja topik yang bisa diceritain gitu ya. Dia mau tahu tentang kamu ya, dia juga mau nge-sharing dia bagaimana gitu loh. Jadi untuk mengenali seseorang ini mari nampak cukup mudah gitu ya, karena dia menampilkan dirinya dia apa adanya, dia ditanya dia jawab gitu.
tanpa harus repot-repot dia ini nanti jawabannya agak dibohong-bohongi dikit ya, dimanis-maniskan dikit gitu, untuk membela diri, untuk untuk melindungi diri. Marilah enggak. Ya kalau dia misalnya melakukan kesalahan, ya dia sampaikan sama kamu, aku dulu ya kerjaannya aku nih preman pasar misalnya gitu ya. Udah dia sampein aja sama kamu. Nah jadi kayak gampang jadinya kalau memang kamu ketika bertemu dengan dia dan kemudian membangun hubungan yang lebih serius lagi. Sebab kamu nggak perlu meraba-raba, repot-repot ya, karena ini orangnya bukan misterius. Kamu dengar dia omongannya apa, kamu lihat tindakannya dia seperti apa, ya itulah dia. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Oke, baik. Kemudian kita lihat ya, bagaimana nanti seseorang ini tuh menilai tentang siapa kamu. Jadi melihat nampaknya chemistry kalian cepet ini terbangun ya. Chemistry-nya kamu sama si dia cepet terbangun. Jadi gini, kalian bisa aja begitu kenalan, itu tuh langsung berlanjut gitu. Kenalan, kemudian bertukar nomor, bertukar akun media sosial gitu ya. Dan kemudian berlanjut dia ke chatting-chattingannya, ke DM-DM-annya gitu ya. Lanjut gitu. Ya. Jadi kayaknya kalian itu cepet akrabnya, cepet deketnya gitu loh. Ya. Jadi kayak yang nyambung aja. Mari lihat. Ya siapa kamu itu tuh klop dengan siapa dia. Gitu loh, ya. Jadi boleh sigap relationship kalian ini tuh bertumbuh. Jadi dari sekali kalian ketemu, bisa aja besoknya ketemu lagi, besoknya jumpa lagi, besoknya interaksi lagi gitu. Jadi kayaknya mulai dari kalian kenalan tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Karena menurut dia, jadi dia tuh kayak juga cepet deket gitu loh. Cepet akrab sama kamu. Nah, begitu nanti ya, nyambung gitu loh. Jadi kayaknya nggak ada jaim-jaimnya kalian, sok-sok jual mahalnya kalian, drama-drama seperti itu. Mari lihat nanti kayaknya nggak terjadi ya dalam relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Jadi kayak ketika dia ngelihat kamu dan semakin mengenali kamu, jadi dia nanti itu bisa banyak takjub ya tentang kamu. Wah, gini nih cowok yang memang gua cari-cari, gini nih cewek yang memang gua butuhin, gitu nanti ya. Langsung kayak apa adanya kamu, itu tuh apa adanya kamu yang kamu tampilkan ke dia tentu saja ya. Itu tuh membuat daya tarik yang luar biasa di matanya dia. Jadi bisa-bisa ini ya, katakanlah misalnya dia itu tuh sudah punya pengalaman asmara 100 kali gitu. Tapi yang ianya, kamu percaya atau nggak percaya ya, nanti dia bisa tahu bahwa dari 100 itu tidak ada yang sama seperti kamu. Gitu. Jadi kayak yang kamu yang paling istimewa. Gitu loh. Kamu yang paling nyambung sama dia. Kriteria-kriterianya dia ya terhadap pasangan nanti itu bisa dia jumpai di kamu. Gitu loh. Bahkan jika ada bahkan bisa begini ya. Dia kan sudah bikin kriteria ya, aku pengennya cowok yang kayak gini, aku pengennya cewek yang seperti ini. Katakanlah dia misalnya sudah bikin ini listnya 10 gitu. Nanti ketika dia dengan kamu, baru dia lihat kamu, oh iya, kalau punya pasangan yang kayak gini sifatnya, yang kayak gini karakternya, yang gini pola lakunya, oh juga bagus ya. Nah gitu. Jadi nanti dari kamu, nanti dia bisa kenali, ini yang paling cocok, seperti ini yang paling cocok untuk jadi pasangannya gue. Gitu dia nanti ya di sana. Dan kemudian memang dia nanti ngeliat kamu itu tuh orangnya pinter ya. Dia nih seneng sama orang yang pintar. Jadi kamu itu tuh pinter nanti dia lihat ya. Misalnya gini, ada satu topik dengan kamu bisa dibahas ini tuh topiknya sampai akar-akarnya kira-kira gitu. Tadi ingat kan, ini orang seneng ngobrol ya, senang bertukar pikiran, senang bercakap-cakap gitu. Nah nanti dari percakapan-percakapannya kalian, dia bisa tahu, oh ini orang mau belajar terus ini ya. Oh ini orang wawasannya luas ya. Ini orangnya pinter ya gitu. Nah kalau dilihat juga dari tubuh fisiknya kamu, tentu ya dari mata turun ke hati kan. Tubuh fisiknya kamu, wajahnya kamu, ini tuh bisa cantik banget di mata dia. Ganteng sekali di matanya dia. Gitu ya. Cantik dan ganteng. Gitu loh. Jadi bisa-bisa untuk beberapa kamu itu tuh dia lihat-lihat, walaupun menurut kamu tidak ya, tapi nanti bisa dia lihat-lihat kamu itu, wah kamu kayak artis idolanya aku gitu.
Nah, di sana ya. Misalnya dia seneng sama Angelina Jolie gitu. Nanti dia bisa tuh ngelihat kamu. Walaupun mungkin nggak ada orang yang pernah bilang kamu tuh mirip sama Angelina Jolie. Tapi nanti dia bilang, ih kamu mirip sama artis idola aku Angelina Jolie namanya. Gitu dianya ya. Jadi boleh-boleh nanti orang ini tuh akan merasa bahwa dia kejatuhan rezeki nomplok ya. Kejatuhan durian runtuh ketika dia ketemu sama kamu. Nah, seperti itu. Dan dia lihat kamu memang juga orang yang sudah siap ya. Kalaupun hubungan kalian ini tuh diniatkan untuk diangkat menjadi hubungan yang jauh lebih serius lagi. Nah, seperti itu ya. Nanti dia bisa lihat kalau, wah ini tuh sudah pantas ya. Kamunya dipilih. Kamu dipilih sebagai partner. Kamu bisa dipilih sebagai pasangan. Jadi ya terlepas dari bagaimana kamunya nanti ke dia. Tapi yang jelasnya Mari sudah lihat ya, orang ini akan menggarap hubungan kalian cepat ke arah yang lebih serius lagi. Maksudnya gini, oke, bukannya pernikahan jumpa-jumpa dalam tahun perjumpaan langsung dia ngajak kamu merit, enggak juga seperti itu. Ya kalian bisa aja ya, menjajaki gitu ya. Kalian bisa aja melakukan penjajakan dalam dunia pacaran gitu ya. Bisa lama tapi bisa langgeng pacarannya, bisa lama di situ. Di sana ya. Dan nanti ketika kalian bersama ini dia juga kayak merasa bahwa niatannya dia untuk punya long term relationship dengan kamu, hubungan jangka panjang dengan kamu. Sepertinya kayak dapat persetujuan juga dari kamunya. Gitu. Jadi mari lihat ya ada rasa interest yang sama-sama ya. Baik itu tuh datang dari kamu ke dia dan juga bagaimana datangnya dia ke kamu. Jadi ada kemungkinan besarnya memang kamunya itu tuh berjodoh ya dengan seseorang ini. Ya, terutama kalau kamunya ini saat sekarang ya gini nih lagi masa posisi single. Kamu dalam masa posisi lajang, kamu bukan istrinya orang, bukan suaminya orang. Kalau urusan pacarnya orang mah namanya pacaran ya. Sepanjang janur kuning belum melengkung sah, masih bisa untuk memilih bersama dengan siapapun itu yang mau dipilih. Ya, nggak ada kemestian kewajiban pacar yang sekarang ini orang yang sekarang ini kamu pacari itu wajib menjadi suamimu atau istrimu. Ya, nah jadi semakin terbuka lebar ya. Kalau mari lihat ada energinya hubungan kamu bersama dengan si dia, bisa-bisa aja ini tuh energinya naik ke pelaminan gitu. Walaupun tadi ingat ya, tidak sigap dia, tidak cepat dia. Bisa-bisa kalian pacaran dulu nih 2, 3, 4, 5 tahun ya pacaran, baru kemudian terjadilah di situ tuh ini ya prosesi lamaran dan kemudian hore ya kawin deh, nikah deh. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu aja mungkin yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang memilih pile pertama. Baik, terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan lanjut ya untuk membacakan pile kedua. Siapakah sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026 ini? Ya. Ini dia set. Oke, di situ Knight of Swords. Nah, kemudian di situ ada Four of Cups dan kemudian ini. Oke. Jadi gini, kalau mau lihat orang ini sesungguhnya ini tuh sudah kamu kenal, ya. Jadi dia bukan orang baru. Dia sudah ngider-ngider ini dalam hidupnya kamu. Dan mari lihat upaya-upaya pendekatannya dia ke kamu itu tuh sudah cukup lama ya dia lakukan. Jadi kayak jangan-jangan memang orang ini ya sudah datang nih dari tahun kemarin ya atau beberapa tahun yang lalu. Jadi ini tuh seperti kayak dia sudah lama ini seneng sama kamu. Sudah lama ini tuh cinta sama kamu. Gitu loh. Sudah lama ini tuh pengen mengusahakan punya relationship dengan kamu. Gitu. Apakah ini mantannya kamu? Ya bisa-bisa aja ya mantannya kamu. Bisa seperti itu. Yang jelasnya ini tuh bukan orang yang baru kamu dengar namanya, baru kamu lihat wujud fisiknya gitu ya. Tidak. Ini tuh sudah cukup lama si dianya menaruh interest sama kamu. Dan mari lihat sebenarnya orang ini tuh sudah cukup belak-belakan ya. Menunjukkan bahwa dia punya
ketertarikan bahwa dia punya, bahkan ini bisa dia sudah tunjukin cintanya dia sama kamu. Setidaknya ada 4 kali percobaannya dia ya. Paling sedikitnya ya, ada 4 kali percobaan seseorang ini menjadi pacarnya kamu, menjadi kekasihnya kamu gitu. Dan kalau model orang kayak gini, ini sih Maret dia kayak gigih gitu ya, gigih dia ngejar kamu itu tuh gigih gitu. Mau kamu tolak dia berapa kali, gas terus ya. Mau kamu tolak dia 100 kali, dia akan cari jalan 101 kali untuk tetap kekeh, ngotot, bahkan ya ngotot ini ya, ngotot mau bisa jadi kekasihmu gitu lah. Jadi dia kayak ngikutin dorongan hatinya dia nggak bisa bohongi, nggak bisa dia bohongi bahwa memang dia sudah seneng sama kamu, bahkan dia sudah punya cinta sama kamu. Mari lihat seseorang ini tuh cukup cepet ya, cukup. Memang sih di zaman sekarang satu hal yang agaknya sedikit unik ya, kalau kemudian ada seseorang itu tuh jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Sudah agak susah itu ditemukan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, zaman baholah dulu ya, itu tuh satu hal yang wajar. Tapi zaman sekarang enggak wajar lagi. Nah, tapi di seseorang ini, mari lihat itu pula yang terjadi ke dia. Gitu lah. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Baru dia lihat kamu saja, udah langsung dia kayak berdesir hatinya dia. Semacam dia kayak ngelihat, semacam dia merasa, bukan melihat ya, tapi semacam dia merasa, kamu jodohnya aku. Gitu. Kamu jodohnya aku. Paling tidak dia bisa itu tuh semacam punya dorongan dari dalam dirinya dia, ya. Walaupun kalian bukan berjodoh dalam pernikahan, tapi perjodohan untuk berpacaran, berpasangan untuk beberapa saat. Gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh apa ya? Seperti magnet gitu loh. Kamu seperti magnet yang membuat dia untuk selalu terpacu ya, mendekati kamunya. Gitu. Ya. Mari lihat ya, ini pun energi orangnya belak-belakan ini. Ngomongnya ngomong apa saja. Gitu ya, terbuka dia, apa aja yang ada dalam pikirannya, apa aja yang ada dalam perasaannya, dia langsung itu tuh bisa belak-belakan sampein ke kamu. Mungkin bahkan dari omongan-omongannya dia ada yang membuat kamu agak-agaknya risih ya, gitu. Kayak misalnya ketika dia misalnya bilang ya, aku seneng sama kamu, aku cinta sama kamu, padahal menurut kamu lah, kan aku udah tolak kamu lah, aku kan kita kan belum begitu kenal misalnya gitu ya. Nah jadi kan satu hal yang janggal ya, bisa-bisa menurut kamu tentang ucapannya dia bahwa dia cinta kamu, karena ini bisa ini ngomongnya itu tuh cinta bertubi-tubi sama kamu. Jadi kan bisa aja kan bikin kamu itu tuh kayak semacam nggak percaya dengan omongannya dia ya. Nah di sana. Dan ngotot-ngototnya orang ini tuh paling nampak kamu nanti untuk di sepanjang tahun 2026 ini. Gitu loh. Jika kemarin-kemarin dia ngedeketin kamu dengan cara tipis-tipis, dengan cara pelan-pelan, di tahun 2026 ini ugal-ugalan kawan. Ugal-ugalan dia akan deketin kamu. Dari segala sisi dia serang kamu. Dari berbagai macam cara dia deketin kamu. Gitu ya. Jadi kalau kamu belum pernah punya pengalaman sensasi dikejar gila-gilaan sama seseorang, nah 2026 ini ya, melalui orang ini kamu akan punya pengalaman gitu. Kayak gimana itu tuh digilai, kayak gimana itu tuh diusahain mampus-mampus sama seseorang gitu ya. Kayak gimana itu tuh kayak kamu menjadi orang yang dipuja oleh seseorang. Nah, gitu loh. Kalau yang kayak gini, mau ini tuh lumayan ekstrim sikapnya dia. Maksudnya gini, kalaupun dia tahu, misalnya kamu sudah punya pasangan, atau kamu juga dideketin sama orang lain, terlepas dari apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dia gas itu.
nggak peduli dia. Mau kamu di situ sudah punya anak berapa orang dengan pasangannya kamu, bisa-bisa dia nggak peduli di sana. Gitu. Mau kamu bini orang, mau kamu lakinya orang, mau kamu pacarnya orang, gitu ya, nggak peduli. Setaunya dia bahwa dia harus bersama dengan kamu. Gitu. Jadi ya bagi kalian yang sudah punya pasangan, hati-hati juga lah ya sama seseorang ini ya. Nanti bisa ini memberikan gangguan pula dalam kestabilan relationship-nya kamu dengan orang lain. Kalau saat ini kamu sudah punya pasangan ya. Gitu. Hati-hati juga di sana. Gitu loh. Mau kamu bilang tidak bisa, mau kamu tolak dia, jangan kata kamu. Kalau dia bilang bisa, iya, katanya dia itu ngebantah di sana. Gitu ya, sampai hatinya dia ini tuh dibalas oleh kamu. Kan hatinya dia mencinta nih, ya. Hatinya dia kan mencintai kamu. Maka dia mengusahakan ya, kayak gimana cintanya dia ini tuh dibalas tunai juga sama kamunya, gitu. Ya. Kalau yang kayak gini mah usia ini enggak penting dia. Mau usianya dia sudah kakek-kakek, kayak nenek-nenek kayak gitu ya. Tapi ini kayak macam orang muda ini, mari lihat ya. Macam orang muda yang berani mengambil sikap gitu loh. Jadi kayak keputusannya dia untuk dapetin kamu, macam bukan keputusan yang sebegitu mudahnya ya untuk diganggu gugat gitu. Ciri-cirinya dia, ini orangnya lumayan tinggi nih, ya, lumayan tinggi. Bisa-bisa ya agak-agaknya di atas rata-ratanya kita orang Asia ya. Boleh-boleh ini juga orang mancanegara, bisa ini juga ya. Entah kalian ketemu di online seperti itu, atau kemudian kebetulan kamu berada di luar negeri ya, di negara yang memang punya tubuh fisik jangkung, tinggi, besar, postur tubuh itu gitu ya, bisa di sana. Kulitnya dia putih, kulitnya dia putih, ataupun apa ya, kayak kuning langsat ya. Tapi ini cenderungnya putih sih, putih bersih ini orangnya, ya putih bersih orangnya. Perawakannya kurus, maksudnya gini, tidak yang bukan body shaming, maaf ya, bukan yang overweight gitu ya, overweight tidak ya. Jadi lebih cenderungnya sih ke arah ideal ke arah yang agaknya sedikit lebih kurus. Nah, seperti itu ya, mari lihat. Berikutnya orang ini tuh memang ini ya, ini wajahnya dia ya. Wajahnya dia itu tuh cenderung seperti wajah orang yang tegas gitu ya. Wajahnya dia tegas. Jadi kayak alis ini tebal ya, alisnya dia tebal gitu, rambutnya dia lebat gitu ya. Nah berikutnya ini otot tulang-tulang wajahnya dia ini tuh terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas tulang-tulang wajah ini. Nah kemudian orangnya memang jarang senyum sih ya, tapi ini lembut hatinya ini sebenarnya, walaupun dia bukannya orang begitu ramah gitu ya, tebar senyum kemana-mana gitu ya, friendly. Ini bisa-bisa dia kurang friendly nih sebenarnya gitu ya. Tapi sesungguhnya hatinya dia ini tuh orang baik ini, hatinya ya. Nah jadi walaupun dia ugal-ugalan dengan kamu, tapi itu bentuk dari caranya dia ya, supaya dia bisa memiliki kamu dan kemudian supaya dia bisa leluasa mengekspresikan kemurahan hatinya dia sama kamu, kelembutan hatinya dia ini sama kamu. Kalau menjadi pasangan, ini tuh orang yang bisa sangat setia ini, gitu loh. Ini orang yang sangat setia di sana ya. Nah, kalau untuk penampilan, memang dia bisa aja itu ya, seneng melihat yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang ganteng-ganteng, yang seksi-seksi, yang bagus-bagus, dia seneng gitu. Nah, tetapi penampilan dia sendiri, mari lihat itu kayak cenderungnya memang apa adanya ya.
apa adanya. Jadi kayak bukan yang mesti pakai barang-barang branded misalnya gitu ya, tidak gitu. Tapi yang pentingnya di situ tuh menurut dia adalah kenyamanan gitu loh. Sebab orang ini tuh suka aktivitas bebas ya. Jadi kayak butuh di situ tuh outfit yang tidak menghalangi gerakannya dia seperti itu ya. Tapi yang jelasnya ini orang bersih ya. Jadi kayak bukan pakai baju yang belum disetrika, bukan gitu ya. Bukan. Oh, baju mesti rapi gitu ya. Walaupun dia tidak modis, tetapi harus rapi, harus bersih gitu ya. Nah, karena ada juga macam OCD-OCD-nya nih kalau mari lihat ya. Jadi agaknya kurang seneng gitu loh kalau melihat yang berantakan-berantakan ya. Bukan soal kemewahan, mahal, branded gitu ya, tidak. Tapi dia yang bersih, yang rapi gitu modelnya dia ya. Ini orang ngomongnya cepet, balapan dia. Ngomongnya itu tuh balapan sama otaknya dia ya. Cepet dia di sana. Dan biasanya orang seperti ini sih orang yang lincah ya. Orang yang lincah di situ ya. Nah di sana bukan yang mager-mager kayak gitu, enggak, jalannya pun cepet, semua serba bisa cepet di sini ya, makannya juga cepet gitu ya. Jadi yang kayak time is money, bisa seperti itu ya. Jadi nggak perlu bertele-tele, nggak perlu basa-basi. Nah seperti itu ya dianya. Kemudian kita lihat bagaimana si dianya nanti melihat dirimu, atau bukan nanti ya, tapi sekarang. Karena ini kan kalian sudah ketemu nih, dia kan bukan orang baru nongol dalam hidupnya kamu. Jadi ya orang ini tuh nanti melihat kamu ya sebagai seseorang yang ini bisa usianya kalian cukup berbeda jauh ini untuk beberapa ya. Entahkah kamu jauh lebih tua dari dia, maksudnya jauh lebih tua itu tuh di atas 4 tahun lebih ya perbedaannya. Kalau kamu lebih tua 4 tahun. Paling tidak, paling sedikitnya bedanya tuh 4 tahun. Atau kalau dia di bawah kamu usianya, nah itu juga ya paling sedikitnya itu 4 tahun di bawahnya kamu. Paling sedikit di sana ya. Nah, jadi memang kamu itu tuh di matanya dia charming banget ya. Charming banget. Jadi ada rasa percaya dirinya kamu gitu ya. Dan kemudian kan kelihatan banget ya di matanya dia kalau kamu itu tuh orang yang pandai menjaga dirinya kamu dengan baik gitu ya. Buktinya kamu berani di sini tuh yang kayak nanti bikin nanti kayak kamu itu kan bikin tantangan ya, atau sekarang pun sudah kamu bikin tantangan ke dia kan. Jadi maksudnya ya kalau kamu nggak mood sama dia ya kamu tutup diri, kamu menjauh diri, kamu menolak dia kan seperti itu ya. Nah jadi kayak ketegasannya kamu menjaga dirinya kamu itu tuh satu hal yang mantap ya, paten di matanya dia gitu ya. Dan kemudian wawasannya kamu ini tuh dia lihat itu tuh sudah luas gitu loh. Walaupun kamu masih adik-adikan, tapi boleh-boleh kan memang pengalamannya kamu ya cukup banyak lah gitu ya. Terutama di bidang yang sedang kamu geluti gitu loh. Jadi kecerdasannya kamu ini cerdas di matanya dia gitu ya. Ya secara kalian Gemini gitu ya, jarang banget ya orang-orang Gemini itu tuh bego gitu kan. Jarang-jarang. Kebanyakan itu tuh yang memang pinter gitu ya, intelektual gitu. Nah jadi dia lebih kayak ngelihat seksinya kamu itu tuh dari pola pikirnya kamu, dari cara hidupnya kamu. Kamu ini tuh kan tertib gitu ya. Nah dia seneng yang teratur, yang tadi kata Mari. Nah sementara dia melihat ada di situ, ada begitu pula di dalam dirinya kamu gitu ya. Kamu juga kayak kelihatan orang yang setia gitu ya. Kamu kayak kelihatan orang yang ya percaya diri gitu ya. Kamu kelihatan orang yang memang menyenangkan gitu ya. Kamu bersahabat gitu kan. Kamu kayak kelihatan di situ tuh easy going gitu ya. Kemudian ya betul lah kalau secara fisiknya kamu gitu ya. Menurut dia fisiknya kamu itu tuh seksi gitu lah ya. Walau kamu bilang apaan seksi sih, aku kurus kering misalnya, atau aku ini gembrot sih misalnya. Nah ya tetapi itu pula yang memang dia senengin gitu loh. Jadi ya menurut dia bahwa kalau kamu dijadikan sebagai pasangan jangka panjang,
kamu bakalan mudah untuk ngebalanskan dirinya kamu, memasukkan dirinya kamu dengan dia gitu loh. Nah, beberapa ini justru sebaliknya. Kalaupun dia yang kemudian memilih untuk beradaptasi dengan kamu, tapi kayaknya menurut seseorang ini tuh kamu patut untuk dipercaya, yakin dia gitu loh. Bahwa kalaupun kamu yang ngelit hubungan dengan dia, hubungan itu tuh akan baik-baik saja. Kamu nggak akan mengantarkan dia dan ngejorokin dia masuk ke jurang seperti itu ya. Di sana ya. Ya, kamu juga itu kayak pemikirannya. Ini mari lihat sih dia lebih kayak seneng dengan karakternya kamu sih ya. Pola pikirnya kamu gitu. Jiwanya kamu ini tuh yang mari lihat dia cintai, pikirannya kamu gitu ya. Lebih utamanya, lebih prioritasnya. Jadi menurut dia ya itu, kamu orang yang memang sangat amat bisa untuk diandalkan. Jadi kayaknya nggak perlu dia untuk mencari siapa-siapa lagi yang kira-kiranya boleh dia pilih untuk menjadi pasangan. Ya udah cukup kamu saja. Makanya ini bisa dia gila-gilaan ya untuk ngejar-ngejar kamu sampai ke ujung dunia. Mau masuk kamu ke lubang semut, dikejarnya kamu. Nah seperti itu ya. Di sana. Kamu juga beberapa kayak imut-imut gitu loh di matanya dia, menggemaskan, lucu kamunya, ya. Jadi kayak orang ini tuh kan tadi kata Mari kan dia jarang senyum, dia kan bawaannya itu tuh bisa tegang gitu ya. Tapi kalau dengan kamu nanti ngobrolnya kalian bisa bikin dia ketawa-ketawa sendiri gitu ya, senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak humor-humor yang kamu lemparkan dalam percakapannya kalian, Mari nampak di sini tuh adalah humor-humor yang seger ya. Humor-humor yang segar gitu lah. Jadi kamu unik, kamu berbeda gitu. Kamu bukan hanya datang di dalam dunia ini ya, hanya untuk tebar pesona nggak jelas tanpa kualitas gitu ya. Nah, tetapi dia melihat bahwa kamu selalu sebisa mungkin menunjukkan kualitas-kualitas terbaik dari dalam dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih pile nomor 2. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan lanjut untuk membacakan pile yang nomor 3 ya. Siapakah sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026 ini? Ini dia Six of Pentacles, berikut ada di situ dan berikut ada di sini. Oh, ini juga bukan orang baru nih, ini orang lama, gitu ya. Ini orang lama. Jadi yang seperti seseorang ini tuh, Mari lihat orang yang udah bertahun-tahun juga ini bisa ya, udah bertahun-tahun kenal kamu dan bahkan ya nampaknya kalian sempet jalan di sini ya. Sempat bareng-bareng di sini. Jadi bisa-bisa dia adalah mantan suaminya kamu, mantan istrimu, mantan pacarmu. Nah seperti itu ya. Atau seseorang yang pernah hilang, kalian pernah dekat dan kemudian dia ngilang, ngacir dia entah kemana gitu ya. Nah tetapi orang ini tuh akan datang lagi. Akan datang lagi nanti kalau Mari lihat ya. Jadi yang kayak ternyata urusan dengan kamu bisa-bisa aja dia lihat ini tuh urusannya belum final ya, urusannya belum selesai dengan kamu. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak bahwa harus lanjut lagi dengan kamu, harus bersambung lagi bersama dengan kamu. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak kamu duduk manis aja, seseorang ini tuh akan gila-gilaan. Jadi tahun ini tuh bisa-bisa ya dari 2 kartu lah paling minim ya. Dari 2 kartu terakhir ya, ini orang akan 2 kartu apa semua ya? 2 kartu ya. Dari 2 kartu ini tuh kelihatan ya bahwa mungkin saja 2026 ini tuh posisinya kamu bukan kamu yang nyari, bukan kamu yang ngejar. Walaupun kamu laki-laki ya, percaya atau nggak percaya, tapi itu energi yang Mari tarik. Tapi justru kamu yang diusahain. Jadi kamu duduk cantik, duduk manis gitu ya. Nah orang yang akan datang ngedeketin kamu gitu loh. Orang yang datang untuk tertarik ya. Tertarik mengusahakan relationship bersama dengan kamu. Mari lihat orang ini tuh kayak mengalami patah hati nih. Jadi kayak semacam dia itu tuh sempet merasa kayak kehilangan kamu banget gitu ya.
Atau mungkin orang ini ya sempat kamu tolak, seperti itu loh. Dia sebelumnya, karena tadi kata Mari kan, ini orang yang sudah pernah punya hubungan relationship yang sebegitu kuatnya sama kamu. Atau cukup lama ini dengan kamu, ya, orang ini. Di sana. Ya, jadi kayak yang ada perasaannya dia, entah dia diputusin sama kamu, entah kemudian dia ditolak sama kamu gitu ya. Setelah kalian sekian waktu menjalani hubungan gitu. Nah, jadi kayak yang itu menderita ya. Orang ini menderita kalau dia tidak terkoneksi sama kamu. Ada penderitaan yang cukup luar biasa dia rasakan. Jadi caranya untuk membebaskan penderitaannya dia ini tuh adalah lebih bagus mampus-mampusan ya. Mampus-mampusan untuk ngeusahain ngedeketin kamu, untuk diterima kamu kembali. Gitu loh. Ya. Masih jauh lebih ringan menurut dia apabila dia gila-gilaan ngedeketin kamu daripada menanggung beban. Menanggung beban tidak melihat wajahmu, tidak mendengar suaramu, tidak bisa berinteraksi layaknya sebagai sepasang kekasih dengan kamu. Nah, seperti itu. Kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak orang ini tuh akan nguber-nguber kamu ini, setidaknya untuk di tahun 2026. Tapi sesungguhnya bisa-bisa ya, dari kemarin-kemarin pun dia sudah mulai nguber-nguber kamu lagi. Gitu loh. Nah, kalau orang-orang kayak gini, mau ini tuh, ya, dia bisa terperdaya oleh kamu. Jadi maksudnya, kalau kamu punya niatan buruk nih sama si dianya, apakah niatan buruknya kamu itu tuh berhasil? Ya, maka jawabannya adalah berhasil. Misal, kamu kemudian mau memanfaatkan dia saja dari sisi keuangannya dia, apakah bisa berhasil? Bisa. Ya, kalau memang apa sajalah niatannya kamu, mau niatan buruk kok, kayak mau niatan baik kayak, gitu ya, bisa berlaku. Ya, bisa terjadi di sini. Jadi ya suka-sukanya kamu mau kayak gimanain relationship ini tuh dengan si dia. Nah, ini tuh orangnya kalau dilihat dari tubuh fisiknya dia ya, Mari lihat bisa-bisa ya, ini terutama kalau dia laki-laki ya, kok tubuhnya dia tuh semacam yang agaknya padat gitu ya, tinggi, besar, padat gitu. Dibilang dia gendut, enggak gitu ya. Dibilang dia kurus, oh enggak juga gitu ya. Nah, tapi kayak yang apa mungkin orangnya agak-agak berotot kayak gitu ya. Kalau laki-laki, apa itu istilahnya? Ada bicep-nya, apa sih? Istilah-istilah orang-orang gym itu. Di sana ya. Nah, ya. Kemudian ini tuh kulitnya dia agaknya cenderung ke gelap gitu ya. Ya, kulit orang Indonesia sawo ya. Kulit orang Indonesia, sawo ke, ya sawo mateng, tin ya, itu istilahnya ya, pernah Mari dengar, kayaknya tin, coklat gelap gitu ya, tubuh fisiknya dia. Nah, kemudian sekalinya dia kalau misalnya dia tinggi, oh ini tinggi banget, tinggi besar gitu. Tapi kemudian ada juga di sini Mari lihat dia agak-agaknya, ya tubuh fisiknya dia di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-ratanya orang Indonesia ya. Jadi ini tuh bukan orang internasional ini kalau Mari lihat ya. Karena tubuh fisiknya dia itu tuh ya beneran orang asli Asia, pendek-pendek gitu. Ya, imut-imut, kecil-kecil gitu loh. Kalau dari secara tingginya di sana ya. Memang Mari lihat kok tubuh apanya dia ya, wajahnya dia ini Mari agak subjektif ya, karena Mari yang ngelihat orang ini ya. Memang nampaknya penampilan dia kurang menarik ya. Gitu. Wajahnya dia itu tuh nggak yang cantik-cantik banget, nggak yang ganteng-ganteng banget gitu. Kurang, kalau kalian pemilih gitu ya, dengan style-style modern zaman sekarang, mungkin memang kurang nyambung gitu ya. Kurang seneng kamu ini tuh bisa. Karena nampaknya nggak ada yang patut dibanggakan dari dia gitu. Ada tuh kan orang, oh aku seneng nih kalau punya cowok ganteng, cewek yang cantik gitu ya. Bisa-bisa memang nggak ada itu di dia ya. Biasa-biasa aja mukanya, wajahnya gitu loh. Nggak yang begitu cantik, nggak yang begitu ganteng. Ya kurang menarik sih. Kurang menarik orangnya ya. Di sana. Kayak memang nggak ada yang spesial. Bisa-bisa juga nggak ada yang spesial.
tentang si dianya ini tuh di matanya kamu. Malah bisa-bisa kayak bikin kamunya agak-agak ilfil gimana gitu ya. Aha, gitu loh. Bukan yang tipe fashionable gitu ya. Bukan di sana ya. Jadi kayak jangan-jangan orang ini tuh memang hidupnya dia survive terus sih. Jadi tidak ada dana ataupun tidak ada kesempatan untuk merawat diri ya, memperindah, mempercantik diri gitu. Bisa-bisa nih itu juga datang dari kalangan agaknya di bawah kamu gitu loh. Kalau Mari lihat boleh-boleh memang kayak tidak kompatibel ya kamunya dengan si seseorang ini. Jadi nggak heran lah kalau kamu nolak dia, kalau kamu kemudian memutuskan hubungan dengan dia, menceraikan dia gitu ya, kalau dia ini tuh sudah sempat jadi mantan istrinya kamu atau mantan suaminya kamu gitu. Karena nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari dianya. Memang betul uangnya dia bisa aja banyak gitu ya, tapi kan boleh-boleh kalian ini tidak terlalu mempertimbangkan uang. Iya, uang mah bukan diabaikan, tidak dinafikan fungsinya untuk kamu gitu ya, tapi kemudian kenyamanan itu loh. Dia nggak pandai untuk bercakap-cakap dengan kamu gitu ya. Dia nggak pandai tuh, Mari lihat. Uangnya dia banyak tapi dia kayak nggak bisa ya menikmati uangnya dia itu misalnya gitu ya. Untuk beberapa di sini tuh Mari lihat dia bisa kayak kaya gitu ya, tapi orang ini tuh nampaknya memang sibuk untuk survive dalam hidup saja, sibuk kerja ya, sibuk untuk tanggung jawabnya dia. Karena Maria juga bisa nih, beban hidupnya dia ya lumayan banyak ya. Nah, beberapa di sini tuh ya, dia ini sebenarnya sudah berstatus pasangannya orang juga ini saat sekarang. Jadi mungkin ketika kalian berpisah, kemudian dia mencari pelariannya dia ke laki-laki lain, ke perempuan lain gitu loh. Tetapi walaupun dia sempat bersama dengan orang lain, bahkan hingga saat tahun 2026 ini, tapi dia juga tidak bisa ngebohongin hatinya dia bahwa dia masih mau sama kamu, bahwa sesungguhnya ya, walaupun dia itu tuh sudah punya pasangan lain, tapi bisa-bisa kamu yang dia maui sesungguhnya gitu. Makanya kata Mari, andaikan pun kamu kayak yang oke, aku mau sama kamu, tapi kamunya itu tuh harus ceraikan suamimu, kamu harus ceraikan istrimu. Mari mau juga nih orang. Ini mudah dikontrol sama kamu. Ya, setidaknya mudah dikontrol untuk tahun 2026 ini. Apa aja yang kamu bilang, mau kamu suruh dia kayang, kamu kayang dia. Salto, kamu salto dia. Ya, tipe yang kayak manutan ini di 2026 ini tuh ke kamunya. Ini nanti dia datang itu tuh kayak tanda petik mengemis ini sama kamu. Mengemis. Kita memohon dia di situ supaya kalian bisa bersama lagi di sana. Nanti dia kayak sedih banget bawaannya dia ya, sedih banget kalau kamu nolak dia gitu. Tapi ini boleh bertubi-tubi kamu tolak dia, tapi juga bertubi-tubi ya, dia akan mengusahakan ya supaya dia bisa menggugah hatinya kamu. Makin kamu katakan tidak sama dia ya, makin termotivasi dia gitu. Makin dia kayak ngebebanin dirinya dia. Atau jangan-jangan ini orang yang punya rasa bersalah. Jadi dulu kalian pernah dekat, tapi kemudian dia mencela-mencela di sana, gitu ya. Dia merusak hubungan kalian, gitu ya. Nah, ini vice versa soalnya, bisa ini energinya ya. Nah, jadi dia yang ninggalin kamu, tapi kemudian ada penyesalan di situ. Karena ini barusan Mari tangkep energinya, bahwa orang ini tuh kayak mau menebus rasa bersalahnya dia ke kamu. Dia pernah sia-siain kamu ya, dia pernah mengecewakan kamu, dia pernah meninggalkan kamu, dan ya keinginannya dia untuk memperbaiki hubungan yang sempat dia berantakin ini gitu loh ya. Memang dia tahu chance-nya dia untuk balikan sama kamu itu tuh kecil, tapi ini tuh tipe orangnya juga yang kayak Mari lihat, pokoknya aku usahain dulu gitu loh. Walaupun jelas-jelas dalam perhitungannya dia ya, kamu kok kayaknya
ogah nih sama dia, moh nih kamunya sama dia, gitu. Tapi tidak apa-apa, daripada dia kemudian menyesal ya, tidak mengupayakan semaksimal mungkin, sehebat mungkin perjuangannya dia, ya, dalam hubungan kalian. Ketimbang menyesal suatu saat nanti, mendingan modiar-modiar di tahun 2026 ini. Modiar-modiar di tahun 2026 ini tuh dengan kamu, gitu. Ya, di sana ya. Jadi stresnya dia nanti ini ngejar kamu, itu memang juga bisa mempengaruhi energinya dia. Jadi makin gak sedap dia di matanya kamu. Gitu ya. Tahu ya kalau orang itu tuh stres kan. Biasanya bawaannya itu tuh kusut, kusam. Gitu. Makanya mari tangkap kok auranya dia nggak enak gitu loh. Kok auranya dia memang nggak kompatibel dengan kamu. Gitu. Ya. Jadi dia tidak dalam posisi maksimal. Bayanginlah mentalnya dia, itu seperti kata Mari tadi kan, dia mau seperti mengemis ini ke kamu. Bayanginlah, kalau auranya pengemis, ya kan gak bagus ya, gak keren kan, gak oke kan. Mau secantik apapun dia, mau seganteng apapun dia. Tapi kalau auranya, vibrasinya dia, vibrasi yang sedih-sedih, vibrasi yang ya bayanginlah itu kayak gimana penampilannya pengemis. Nah, ya gitulah vibrasi yang bisa Mari tangkap dari seseorang ini nanti yang dia pancarkan kepada kamu. Karena di sini tuh gini, memang ya tidak bisa dipungkiri ya, ketika dia bilang chance-nya dia bisa balikan sama kamu itu tuh kecil ya. Ya, karena boleh-boleh kehidupannya kamu di saat sekarang. Kenapa dia mau datang sama kamu kan gitu ya? Karena dia melihat kehidupannya kamu saat sekarang itu tuh kan kayak sudah jauh ya. Jadi Mari lihat bisa-bisa dalam hidup pribadinya kamu terjadi peningkatan gitu ya. Terjadi peningkatan. Jadi kamu itu tuh bekerja dengan baik untuk hidupnya kamu. Gitu loh. Kamu mampu untuk menangkap peluang-peluang bagus. Jadi kamu bisa saat sekarang itu tuh makin glow up ya, makin glowing gitu ya. Hidupnya kamu itu tuh kelihatan makin sejahtera gitu ya. Pesonanya kamu itu tuh makin mancer gitu ya. Kamu kayak sudah memperlakukan dirinya kamu itu tuh seperti permata, berlian, emas yang berharga. Wah, jadi ketika ngeliat kamu, waduh, makin cantik ya, makin ganteng ya. Makin sukses ya. Gitu. Kamu kelihatan batinmu makin tenang ya. Makin damai batinnya kamu. Jadi di sini tuh kelihatan inner beauty-nya kamu. Inner beauty-nya kamu yang dia tangkap itu tuh ya, dengan sangat baik di sana. Nah, di sana. Apalagi dengan sikapnya kamu yang tanda petik ini tuh jual mahal ke dia. Gitu loh. Padam lampu, nggak apa-apa ya. Mari lanjutkan aja pembacaan ini ya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ketika ngelihat hidupnya kamu itu tuh sudah jauh lebih bagus, itu kan auranya kamu kan berbeda. Nah, itu yang dia tangkap di sana. Gitu loh. Dan ingat kan, kalau yang berharga itu kan susah untuk didapat. Dan itu yang kamu tunjukin nanti di depannya dia. Gitu loh. Jadi rasa bersalah ada, rasa ingin diterima ada. Ya. Itu yang saat ini tahun 2026 ini tuh yang menjadi penyebab utama dia akan ngedeketin dirimu. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih pile nomor 3. Baik, ketiga pile sudah selesai Mari bacakan ya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi meramaikan video ini. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.